Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, mohon perhatian sejenak bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak kecil. Mohon perhatiannya untuk menjaga ketertiban selama ibadah berlangsung. Terima kasih untuk kerjasamanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bagi Allah. Kita bersaat teduh. Mari datang beribadah kepada Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada kita. Yesus yang sudah disalibkan, mati dan bangkit kembali, dan saat ini kita merayakan hari kenaikannya. Firman Tuhan menyatakan dalam Yohanes 16 ayat 17, demikian firman Tuhan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghiburku tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sebagai ungkapan sukacita dan syukur, mari kita menyembah dia dengan pujian. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini ditabiskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus bagi saudara sekalian. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Sebab Dia Hidup. Yesus
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Marilah kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyi dari Ya Allah Kasih-Mu Besar.
Bapa Maha Kudus, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami seringkali tidak hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak hidup kudus dan kami tidak juga hidup sesuai dengan kasih-Mu. Kami banyak menyakiti hati sesama dan hidup dalam kecemaran. Ya Bapa, ampunilah kami. Kami tidak mentaati firman-Mu, bahkan cenderung mengikuti suara hati kami masing-masing. Maka ampunilah kami hamba-hamba-Mu dari jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ampun dosa kami. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Saudara-saudara jemaat, pengampunan dan damai sejahtera diberikan Allah bagi setiap kita atau saudara yang mengakui dosa dengan tulus dan mau bertobat dan hidup sebagaimana firman Tuhan yang dituliskan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Ia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Bagi kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kini firman Tuhan menuntut kita untuk menjalani kehidupan yang baru seperti yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita akan berteduh
Terima kasih Ibu-Ibu PW untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji-pujian kepada Allah. Marilah kita menyatakan pujian kita berdasarkan Mazmur 103 ayat 1 sampai 12. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada guru Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita naikkan pujian Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kami imani bahwa kalau kami boleh mengakui semuanya ini Tuhan, sebagai bagian dari rencana Allah, keselamatan Allah bagi kami, semua juga karena pekerjaan Roh Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami akan kembali diteguhkan oleh firman-Mu untuk menolong kami agar kami tetap berdiri pada iman yang sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang telah kembali ke kewibawaannya sebagai Allah yang tidak terbatas dan mulia, untuk menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepadanya. Maka hari ini Tuhan, teguhkanlah kami melalui perkataan firman-Mu, agar kami dapat mengatur kehidupan kami dengan benar, sampai saatnya Tuhan memanggil kami tahu kemana kami akan pergi. Inilah kami Tuhan, berbicaralah bagi kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 93 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal 93. Kalau kita sudah menemukan ayat atau perikop bacaan yang akan kita baca bersama, yang bisa berdiri, mari saya ajak kita berdiri. Kita akan membaca secara bersama-sama 5 ayat ini, karena Mazmur ini hanya 5 ayat. Kita baca secara bersama di bawah judul perikop Tuhan Raja yang Kekal. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, walaupun ini hari tidak seperti biasa ya. Tadi juga masih ada yang ucapkan selamat hari Minggu, padahal ini hari Kamis. Karena kita udah terbiasa kali ya, kalau ketemu di gereja itu rame-rame begini ya hari Minggu. Jadi ada yang selamat hari Minggu, ini hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca dalam Alkitab, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu dicatat oleh 3 penulis kitab. Yang pertama oleh Markus. Markus itu dia menulis hanya 1 ayat. Dalam Markus 16 ayat yang ke-19. Dia katakan setelah Yesus memberi perintah, kemudian dia terangkat ke surga. Kemudian yang kedua dalam Injil Lukas. Lukas juga menuliskan tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Dan yang ketiga, peristiwa ini kembali dituliskan oleh Lukas dalam suratnya yang kedua kepada Theophilus, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita tahu kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Tapi ini lebih rinci lagi dia tuliskan itu tentang kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Dan dari 3 peristiwa yang dicatat oleh penulis Alkitab, semuanya mengatakan bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu disaksikan secara langsung oleh para murid. Jadi Tuhan gak tiba-tiba terus hilang aja begitu, ya. Tapi itu disaksikan oleh para murid. Dan tentunya ini pengalaman yang bagi mereka itu luar biasa ya, bagi para murid. Karena kalau kita lihat itu terangkat seseorang ke surga itu kan bukan hal yang biasa, hal yang lazim. Alkitab mencatat ada berapa Bapak Ibu orang yang tidak mengalami kematian dan terangkat oleh Allah? Ada 3. Yang pertama Henok. Kita nggak tahu gimana caranya dia terangkat kan? Tapi kitab Kejadian menuliskan Henok hidup bergaul dengan Allah dan dia diangkat oleh Allah. Kita nggak tahu gimana caranya. Tapi dikatakan itu dia tidak mengalami kematian. Kemudian yang kedua dengan jelas dicatat tentang Elia. Elia tidak mengalami kematian, dia diangkat oleh Allah ke surga dengan menggunakan kereta apa tuh? Kereta berapi, bukan kereta api ya.
Kereta api mah kita dari stasiun sini ke sana gitu. Ya, dengan kereta berapi dan kuda berapi. Ya, itu dicatat oleh Alkitab. Dan yang ketiga, Yesus Kristus. Dikatakan Yesus terangkat ke surga itu, kalau baca di Kisah Para Rasul tuh lebih asik karena dia bilang perlahan-lahan, kayak langsung naik gitu ya. Sampai awan menutup dari pandangan para murid. Jadi murid-murid menyaksikan bagaimana Yesus naik ke surga. Seandainya Bapak Ibu, kita ada saat itu menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, kira-kira apa rasanya? Bisa kita bayangkan ya, perasaan para murid, cara membayangkannya mudah. Coba tempatkan diri kita di situ. Kira-kira waktu saya ada di situ, lalu saya lihat Yesus guru saya ini tiba-tiba terangkat dari tanah, naik terus ke atas sampai awan menutup. Apa rasanya kita? Luar biasa kan? Pasti ada yang bilang gini, wah, gitu ya. Mulut kebuka lihat terus, ya. Ada yang bilang, ya Tuhan. Ada yang bilang, haleluya, gitu kan. Banyaklah. Semua kekaguman kita karena ini bukan satu peristiwa yang lazim. Mungkin ada juga yang saking terpesona dia bilang, ya Tuhan tuh udah tinggalin kita. Bisa saja kan? Guru sudah meninggalkan kita. Atau mungkin juga kita bilang begini, ikut dong gitu kan. Terangkat ke surga, Henok aja dikatakan bergaul dengan Allah, kita masih bikin dosa pengennya terangkat ke surga. Tuh ya. Harus mengalami kematian. Suka ada orang bilang ini, siapa yang mau terangkat sekarang, yang mau dimasuk surga sekarang? Pada angkat tangan. Ingat, harus melalui kematian. Tapi kematian yang menjanjikan, kematian yang adalah pintu gerbang menuju hidup yang kekal. Jadi pasti ada hati yang bergetar. Tema kita hari ini, masihkah hatimu tergetar karena Dia? Pasti mereka kagum dengan apa yang terjadi. Makanya kenapa Lukas mencatat itu dalam Kisah Para Rasul. Pada waktu murid-murid menatap terpana, terpesona, menatap kenaikan Yesus ke surga, tiba-tiba muncul 2 orang berpakaian putih. Lalu mereka bilang begini, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit? Yesus yang kamu saksikan sedang naik ke surga, Dia akan datang dengan cara yang sama pada saat Dia naik. Jadi diingatkan oleh 2 orang yang berpakaian putih yang kita imani adalah malaikat. Dia mau bilang begini, gurumu ya, ini satu peneguhan bagi kamu semua bahwa guru yang selama ini kamu ikuti, Dialah Allah yang menjadi manusia. Dia kembali pada posisi semula. Kewibawaannya sebagai Allah yang tidak terbatas dan mulia. Dia datang dari surga dan Dia kembali ke surga. Itu satu hal yang tidak hanya meneguhkan para murid, tapi juga kita semua. Dan lihat peristiwa ini sampai nanti turunnya Roh Kudus, itu yang membuat para murid itu mereka antusias memberitakan firman Allah. Karena mereka terpesona, mereka yakin dengan sungguh, saya ini tidak percaya kepada Tuhan yang mati, tapi saya percaya Tuhan yang hidup. Dan itu pun menjadi bagian dari iman percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saya tidak percaya Allah yang mati. Kita percaya Allah yang hidup, bangkit, dan kembali ke posisi semulanya. Sebagai Allah yang tidak terbatas dan mulia. Maka kalau kita benar-benar menyembah Allah yang hidup, yang berkuasa atas hidup kita, hiduplah di atas pengakuan itu. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan yang dinyatakan atas seluruh keberadaan hidup kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Hiduplah dalam pengakuan, saya punya Allah yang hidup, yang tidak dicari oleh bangsa-bangsa, yang mengenal kekuatan dunia ini. Tapi saya langsung ada dengan Allah yang tidak terbatas dan mulia. Dia hidup karena Dia bangkit. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita diajak melalui setiap kali kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan, hiduplah dalam pengakuan kita bahwa kita percaya Allah kita Allah yang hidup.
Maka dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini kita diajak untuk melihat ternyata pengakuan itu tidak hanya diingatkan menjadi pengakuan kita hari ini ketika kita kenal Yesus. Jauh sebelum kedatangan Yesus, pemazmur juga mengakui hal itu. Dia katakan bahwa Allah yang ia sembah bukan Allah yang abal-abal atau Allah KW, tapi Allah nomor satu, Allah satu-satunya, bukan hanya nomor satu, tapi satu-satunya. Allah yang disembah, yang punya kekuatan dan yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun. Perhatikan apa yang dikatakan pemazmur. Dikatakan tadi dalam ayat 1, judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia aja sudah jelas ya, Tuhan Raja yang kekal. Ayat 1 pemazmur langsung ungkapkan, Tuhan adalah Raja. Apa artinya pengakuan pemazmur? Tuhan adalah Raja. Bapak Ibu ngaku Tuhan adalah Raja, amin. Apa artinya itu bagi kita? Waktu kita mengakui Tuhan adalah Raja yang kekal, maka kita sedang mengakui pemerintahannya yang mutlak atas hidup kita manusia. Pemerintahannya itu menyeluruh, tidak separuh, tapi menyeluruh atas kehidupan kita, kedaulatannya penuh atas hidup kita. Kalau kita lihat dalam sistem pemerintahan monarki atau kerajaan, seorang raja itu kan gak bisa digoyang oleh hukum apapun. Beda kalau kita ya, sistem kita kan republik ya, iya benar ya. IPS saya kurang bagus dulu jadi saya harus tanya pastikan ya. Kita republik, presiden gitu ya. Ya masih ada aturannya terbatas. Tapi kalau yang namanya sistem pemerintahan monarki atau kerajaan, itu raja itu apa yang dia putuskan itu harus dijalankan, tidak dibatasi oleh hukum. Artinya kalau dia katakan hukum mati, hukum mati. Kalau dia katakan harus lakukan ini, lakukan ini. Kenapa? Pemerintahannya itu mutlak. Kan namanya juga sistem kerajaan, raja yang nomor satu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang diputuskan harus dituruti. Enggak ada lembaga yang bisa menahan itu. Maka kalau kita katakan Tuhan adalah Raja, berarti kita mutlak ada dalam melakukan apa yang menjadi ketetapan Raja. Kita rakyat, kita orang-orang yang dipilih masuk dalam kerajaannya. Makanya kenapa dalam doa kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu apa? Di bumi seperti di surga. Kita sedang katakan Tuhan, aku ada dalam kerajaanmu. Engkau adalah Raja. Maka kalau Raja perintah apapun ikut. Gak bisa kita bantah. Gak bisa kita bilang begini, enggak saya gak mau, hukumannya mati. Dunia aja atur kayak begitu. Apalagi kita penyembah Allah sebagai Raja yang kekal, yang punya otoritas penuh atas kehidupan kita. Oleh karena itu ketika kita mengakui bahwa Tuhan adalah Raja yang berotoritas penuh dalam hidup kita, maka kita akui tidak hanya Raja. Kenapa kita tidak hanya mengakui kedaulatannya penuh? Karena kita akui kita yang diciptakan oleh Dia. Yang ciptakan kita itu Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, kalau Tuhan yang ciptakan kita, maka Dia sanggup untuk pulihkan ketika kita rusak. Kalau HP kita rusak, kita bawa kemana? Ke mall? Pasti ke mall carinya service center kan? Bapak Ibu kalau HP rusak gak mungkin bawa ke restoran. Tolong dong perbaiki HP saya, salah tempat. Bawanya ke service center. Karena apa? Mereka punya keahlian untuk memperbaiki itu. Karena mereka belajar bagaimana barang itu diciptakan. Maka kalau manusia rusak, bawanya kemana? Penciptanya. Amin. Bukan bawa kasih mati, bukan ya. Bawa artinya bawakan kepada Tuhan yang menciptakan dia, yang berdaulat penuh atas hidupnya. Gak usah panik. Kita rusak datang sama Tuhan. Karena Tuhan yang tahu bagaimana cara memperbaiki kita. Bukan orang lain, bukan ke dukun, bukan ke orang pintar atau orang bodoh. Datang ke Tuhan. Karena Dia Raja, Dia berdaulat, Dia tahu, Dia ciptakan kita.
Ketika kita sakit pun datang ke Tuhan. Dokter hanya alat yang Tuhan pakai. Tapi hal pertama yang harus kita lakukan adalah datang ke Tuhan. Jantung bermasalah, ini Tuhan yang ciptakan, Tuhan saya serahkan. Apapun prosesnya saya ikuti sama Tuhan. Masalah apapun datang Tuhan. Karena dia Raja, Bapak Ibu dan saya akui itu. Maka hiduplah di atas pengakuan kita. Jangan kita punya standar ganda. Standar iman kita adalah saya akui Allah yang hidup, yang berotoritas penuh, yang tidak punya rencana buruk atas hidup saya. Itu standar iman kita. Jangan hidup di bawah standar. Hidup di bawah standar itu apa ya Bapak Ibu? Kita pakai kekuatan kita untuk selesaikan semua persoalan hidup ini. Mulut mengatakan bahwa hidup di bawah standar itu begini. Mulut bilang percaya Tuhan, tapi kelakuan tidak sejalan dengan pengakuan itu. Itu orang hidup di bawah standar imannya. Hari ini peristiwa kenaikan Yesus meneguhkan kita bahwa iman kita adalah iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang menyembah Allah yang benar. Amin. Dia jadi manusia. Minggu lalu kan pesannya keras banget buat kita. Minggu lalu firman Tuhan tentang otoritas dan peranan Allah Tritunggal. Ini 3 pribadi dalam satu hakikat dengan 3 cara. Dia memperkenalkan dirinya. Allah sebagai Bapa, Yesus sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai penghibur. 3 pribadi ini pekerjaannya saling meneguhkan satu dengan yang lain. Ya. Sehingga kemurahan Bapa. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan, tadi malam saya jelaskan itu dalam ibadah wilayah. Kalau bicara keselamatan kita nggak hanya bicara tentang pengorbanan Kristus di kayu salib, tidak. Tapi kita juga bicara kemurahan Bapa bagi hidup kita. Dan kita bicara tentang tuntunan kuasa Roh Tuhan sampai hari ini bagi hidup kita. Makanya keselamatan kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Iman kita bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Kalau saya percaya kemurahan Bapa yang telah membawa Yesus ke dunia menebus saya, maka hari ini saya percaya seperti janji Yesus, Roh Kudus akan menyertai hidupku sampai aku menutup mata. Sehingga kalau ada hal-hal yang kita alami dalam hidup, percaya saja. Kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan bereskan itu semua. Tergantung waktu Tuhan sama kita beda-beda ya. Ada yang ketika bergumul jawabannya langsung, ada yang masih menunggu prosesnya. Mungkin Tuhan bilang begini, anak yang satu ini kayaknya dia harus panjang nih pergumulannya. Kalau enggak cepat kepala batu. Jadi agak panjang. Ada yang Tuhan katakan, oh ini kayak bayi nih, cepat selesaikan. Ada yang Tuhan bilang panjang sekali, mungkin sampai tutup mata kita nggak dapat jawaban. Tapi itulah cara Tuhan untuk meneguhkan kita ada dalam standar iman yang benar. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Orang yang mengaku Yesus Tuhan ada dalam standar ini, begitu dia turunkan standarnya, kecenderungan dia terjerumus dalam dosa. Saya ulangi, kalau kita hidup dalam standar saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, teruslah hidup di atas pengakuan itu. Begitu kita turunkan standarnya, maka kita gampang sekali terjerumus dalam melakukan perbuatan tercela. Contoh, ngaku Yesus Tuhan, tapi begitu masuk dalam persoalan-persoalan yang ringan maupun berat, sudah mulai bersungut-sungut. Ingat, salah satu dosa bangsa Israel itu apa? Sungut-sungut. Lawan dari bersungut-sungut apa? Bersyukur. Jadi bersyukurlah untuk semua hal yang kita alami. Begitu kita bersungut-sungut mulai khawatir, takut, bingung. Ingat, kembali pada standar itu. Saya percaya Tuhan buat segala sesuatu baik. Amin. Kalau kita kembali ke situ gak gampang bikin dosa. Tapi kalau mulai turunkan itu, mulai lihat kekuatan diri, aduh saya udah gak mampu lagi. Bapak Ibu, saya gak bilang bahwa khawatir dan takut itu gak boleh ya. Itu manusiawi kok. Kalau orang gak khawatir juga kemungkinan besar dia sombong. Jadi khawatir, takut itu alamiah.
Itu manusiawi. Kenapa? Karena kita ini terbatas, betul? Makanya wajar kita takut. Yang tidak wajar adalah ketakutan itu menggeserkan posisi Allah sebagai raja atas hidup kita. Nah, itu yang saya sebut imannya turun standar. Nah, yang bagian ini seringkali membuat kita ada dalam dosa. Atau tidak hanya masalah khawatir takut dengan persoalan kita, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih benar, superioritas, kesombongan diri. Kelihatannya sih enggak, tapi cara berpikirnya ada di situ. Kemarin waktu bicara Allah Tritunggal saya bagi dua hal itu, nilai kesatuan dan nilai keragaman. Orang lebih cenderung melihat kalau bisa semua seragam ya, tapi seragam PW cakep loh. Tadi mengkilat gitu ya. Dari jangankan dari sana, dari sini aja wow gitu ya. Cakep, Tuhan berkati ya. Tetap semangat melayani. Seragam lagi. Kita lebih cenderung itu untuk lihat sama daripada berbeda. Padahal Allah Tritunggal itu bicara tentang nilai kesatuan dan nilai keragaman. Di dalam Allah Tritunggal itu tidak berkonflik. Karena biasanya kesatuan dan keragaman atau bisa dibilang keragaman itu bahasa pasnya. Nah, inilah bahasa Indonesia saya juga dulu nggak bagus. Kalau bahasa Ambon mungkin bagus kali ya. Ya pokoknya berbedalah kira-kira gitu. Ini kan bertolak belakang ya. Tapi dalam diri Allah Trinitas itu atau Allah Tritunggal itu tidak berkonflik. Kita juga harus hidup dalam standar itu. Standar apa? Tidak memandang orang lain lebih rendah dari kita. Kenapa Bapak Ibu? Kualitas kita semua ini sama. Kita nggak ada diciptakan separuh manusia separuh binatang, nggak ada. Kita diciptakan semua sama-sama manusia. Coba lihat kiri kanan, manusia nggak? Benar ya, pastikan ya. Ya iya manusia, ingat kualitas kita sama. Nggak ada dibilang, oh yang suku ini tuh lebih rendah derajatnya, oh yang ini lebih tinggi. Di kalangan budaya kita kan ada kasta-kasta kan? Betul nggak Bapak Ibu? Kasta rendah, kasta tinggi, itu nggak ada dalam standar iman orang percaya. Amin. Semua sama, kualitasnya Tuhan buat sama, kelakuannya aja yang, ngaku juga. Kelakuannya yang di bawah standar, tapi standar penciptaan kita itu sama. Makanya kemarin dalam ibadah minggu, saya kebetulan khotbah di luar, saya bilang tolong bagian-bagian ini kita sadari benar. Hiduplah dalam standar itu, bahwa Tuhan ciptakan kita sama. Maka jangan pernah memandang rendah orang lain. Jangan pernah menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Mungkin kita nggak anggap, tapi lihat nasihat-nasihat kita. Lihat cara berpikir kita. Tidak hanya dulu sama orang lain, anak di rumah saja kita bisa bedakan satu dengan yang lain. Betul? Ada yang jawab, ada yang enggak. Saya anak satu jadi nggak bisa bedakan ya. Tapi kalau sudah anak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada anak 10, ada ya. Yang sudah 10 orang, itu suka saya dengar bahasa kayak gitu. Oh kalau anak saya yang pertama Bu, mungkin karena perempuan kali ya, jadi ngerti banget. Dia paling gampang. Tapi yang laki-laki itu aduh saya pusing banget. Lah ini lahirkan kualitasnya beda atau gimana nih? Itu manusia loh, sama. Cuman mungkin cara kita yang mendidik mereka berbeda. Jadi kalau ada yang turun dari standar, jangan salahkan Tuhan. Lalu kita bilang gini, Tuhan kenapa kasih saya anak kayak begini? Tuhan gak pernah turunin standarnya kok. Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi mari kita lihat itu. Bagian dari iman kita yang tidak bisa digoyangkan oleh apapun. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sebagai keluarga hidup dalam standar iman yang benar, goncangan apapun kita akan kuat. Suami pulang tiba-tiba, Mas saya di PHK. Percaya Tuhan pasti menghidupkan kita. Bukan begitu, Ma saya mungkin bulan ini pendapatan agak berkurang. Kok bisa? Tiap hari keluar ngapain?
ibu-ibu yang hidup di bawah standar tuh yang kayak begitu. Ya. Nah kalau sudah hidup bawah standar, kecenderungannya adalah bikin dosa. Hiduplah dalam standar hidup yang benar. Bahwa saya punya Allah yang adalah Raja. Kalau saya sembah Dia sebagai Raja, Dia berotoritas penuh atas hidup ini. Saya mau masuk kemanapun di bawah, tidak akan pernah digoyangkan. Karena saya yakin firman-Nya, Dia tidak punya rencana buruk atas hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Dia berkehendak. Pemazmur katakan dalam bagian berikutnya, kita lihat, dia katakan bahwa kemuliaan kekuatan Tuhan itu sudah ada sejak dahulu kala. Maka dalam ayat 2, ayat 3, ayat 4, itu kan dia gambarkan tentang sungai mengangkat suara, sungai mengangkat bunyi hempasan, suara air yang besar, pecahan ombak yang hebat. Tapi bagian terakhir dari ayat 4 dia bilang begini, tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan yang ada di tempat yang maha tinggi. Artinya dia mau bilang begini, dunia ini kan kita lihat dengan mata jasmani, kita semua bisa terjadi. Tapi tidak ada yang menandingi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, semuanya terjadi. Siapa yang bisa tahan COVID kemarin? Sampai hari ini pun kan masih kan? Tapi kalau Tuhan berkehendak selesai. Tapi Tuhan izinkan kita ada di situ untuk terus melihat karya dan kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Gak ada yang mustahil karena Dia berotoritas penuh. Tidak ada kuasa di dunia ini yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Maka pertanyaannya, itu standar iman kita. Ingat Bapak Ibu, standar iman kita adalah kita percaya Allah yang hidup, berotoritas, punya kekuasaan mutlak yang tidak bisa digoyangkan oleh apapun. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam standar iman ini dan gak turun? Naik gak mungkin lah gitu kan, turun iya. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam standar iman ini? Ayat terakhir itu menggambarkan kepada kita ayat 5, dibilang apa? Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Artinya Tuhan pun gak turunkan standarnya, kekudusannya gak pernah dihapus. Kalau kita mau hidup dalam standar iman yang benar, maka hiduplah dalam kekudusan. Kudus berarti kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi standarnya Allah. Jadi apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Apa yang Tuhan larang, jangan lakukan. Itulah kekudusan. Hidup dalam pemerintahannya Allah. Karena Bapak Ibu Saudara, hal yang paling menjijikkan bagi Tuhan adalah ketika kita menyembah Dia yang Maha Kudus dengan ketidakkudusan kita. Itu menjijikkan bagi Tuhan. Kita sok menyembah Dia, tapi hidup kita gak kudus. Kita masih simpan kemarahan sama orang lain. Kita masih jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita masih terikat dengan dosa persinahan. Kita masih suka lakukan kekerasan dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan bilang begini, jangan sembah Aku yang Maha Kudus dengan ketidakkudusanmu itu. Balik kepada standar iman. Maka waktu kita menyembah Tuhan dengan iman yang sungguh, betapa kedahsyatan kuasa Allah itu mengalir atas hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita merayakan kenaikan Kristus ke surga. Artinya dengan mulut kita katakan Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Raja. Maka mari beri hidup ada dalam pemerintahannya. Supaya kita benar-benar hidup, benar di hadapan Tuhan. Tuhan beri kuasanya, berkatnya melimpah atas hidup kita. Mau berkat Tuhan? Hiduplah kudus dengan standar yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Ajarkan kami ya Bapa, untuk kami benar-benar hidup dalam kekuatan dan kuasa yang Tuhan berikan bagi kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Ingatkan kami ya Tuhan, kalau mulut kami berkata percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka itu disertai dengan perbuatan kami yang memuliakan Tuhan. Ampuni kami Bapa, kami masih berlaku tidak setia di hadapan Tuhan. Kami menyembah Engkau yang Maha Kudus dengan ketidakkudusan kami. Keterikatan kami pada hal-hal yang datang dari dunia, di mana kami menurunkan standar iman kami dan hidup dalam dosa. Tuhan ampuni kami. Hari ini kami diingatkan, kenaikan Kristus ke surga itu menyediakan tempat bagi kami
dan meneguhkan kami bahwa kami tidak menyembah Allah yang mati, kami menyembah Allah yang hidup, yang berotoritas penuh atas kehidupan kami. Meteraikan firman ini dalam hati kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 53 bait 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Kita menyatukan hati kita dan kita menaikkan beberapa pergumulan kita dalam doa syafaat. Mari saudara kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai, memberkati senantiasa kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur ketika hari ini ya Tuhan, kami boleh berjumpa bersama dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang memberikan makna bagi kami, bahwa Engkau Allah yang kembali pada posisi kewibawaanmu sebagai Allah yang sejati, Allah yang tidak terbatas dan mulia, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah di dalam nama Yesus Tuhan kami. Dan kami juga mengimani peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi setiap kami yang hidup dalam iman yang sungguh kepada Tuhan, untuk kami hidup bersama dengan Bapa di dalam kekekalan. Dan Engkau akan datang untuk yang kedua kalinya, mengangkat kami dan membawa kami ke tempat di mana Tuhan siapkan bagi kami. Biarlah dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, semua kami diteguhkan ya Tuhan, bahwa kami harus hidup benar dalam standar iman yang sungguh, bahwa kami percaya kepada Allah sebagai Raja kami, yang berdaulat penuh atas seluruh keberadaan hidup kami, yang berkuasa mutlak atas hidup kami. Karena Engkau tidak hanya menjadi Raja, Engkau adalah pencipta kami ya Tuhan. Maka ketika kami pun ada di dalam sebuah proses hidup, ketika kami hidup tidak benar, di bawah standar pengakuan iman kami masih melakukan dosa. Kami tahu Tuhan hanya satu jalan yang harus kami tempuh, pertobatan. Untuk kami kembali kepada Tuhan, kembali kepada pengakuan dan hidup di atas pengakuan kami bahwa Engkau adalah Raja kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kekuasaan-Mu tidak terbatas ya Tuhan, dan itu pun kami yakini terjadi atas setiap persoalan hidup yang kami hadapi dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Berdoa secara khusus Tuhan bagi setiap kami yang masih bergumul dalam kehidupan keluarga kami.
Kami masih mengalami persoalan-persoalan hidup. Ketika ada konflik, ketika ada persoalan yang menyebabkan perpecahan dalam kehidupan keluarga. Apakah antara suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Hari ini Tuhan, kami percaya pemulihan itu datang daripada Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Maka biarlah kami mengambil bagian kami, yaitu kami menjadi pelaksana pertama firman Allah. Sehingga ada pengampunan, ada kasih, ada agape Allah yang menyinari kehidupan keluarga kami. Sehingga kami boleh hidup benar sebagai keluarga ilahi. Berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap kami yang bergumul pada persoalan-persoalan perekonomian kami, pekerjaan-pekerjaan kami yang di masa-masa ini Tuhan tidak mudah bagi kami untuk mengembangkan usaha kami, tugas kami, pekerjaan kami. Banyak tantangan yang dihadapi. Tapi hari ini kami diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kami punya Allah yang hidup, yang berotoritas penuh, yang akan mengatur langkah kehidupan kami ke depan. Sehingga kami tidak khawatir akan apa yang kami makan, minum, pakai. Tapi kami tetap menjaga standar iman kami ada pada standar yang benar, bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu kepada kami. Maka ketika pun kami bergumul dengan perekonomian kami tetap mengandalkan Tuhan dan percayakan kuasa Tuhan. Kami yang juga bergumul untuk masa depan anak-anak kami. Dunia dengan segala tawaran yang bisa menjerumuskan mereka jatuh dalam perbuatan dosa. Sebagai orang tua kami juga doakan anak-anak kami. Tuhan, kami imani masa depan anak-anak kami Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Beri hikmat bagi kami orang tua untuk mengajarkan mereka bagaimana hidup benar. Sehingga di tengah-tengah tawaran dunia yang menakutkan, yang hendak menjerumuskan, membinasakan anak-anak kami. Kami percaya kuasa Tuhan menaungi mereka, menjaga mereka dimanapun berada. Dan mereka boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka. Kami doakan juga ya Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami tahu gereja Tuhan GKU Jemaat Depok 1 boleh ada karena kemurahan Tuhan. Ajarkan kami juga untuk hidup benar satu dengan yang lain. Baik sebagai para pelayan, Tuhan berikan hikmat bagi kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi pelaksana pertama firman Allah. Sehingga impartasi kasih Allah itu mengalir bagi kehidupan umat yang Tuhan percayakan untuk kami boleh layani. Baik kami sebagai gembala bersama dengan para penatua, para diaken, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, remtar, bahkan juga TU, koster, driver, Tuhan memberkati. Ketika kami memberi hidup kami waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami yakin dan percaya hikmat-Mu Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga rencana kami untuk beberapa kegiatan-kegiatan besar yang boleh kami lakukan dalam persekutuan kami keluarga Allah. Melalui kegiatan retreat pada bulan tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli. Mari Tuhan berkati semua persiapan ini ada dalam kendali Tuhan. Dan kami imani sungguh ya Bapa, bahwa semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Baik acara yang dibutuhkan, tempat yang akan kami tuju, bahkan dana yang dibutuhkan. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Karena kami percaya Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan bagi kami. Berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh secara khusus hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Ina Mairuhu yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan Engkau menjamah bagian tubuhnya yang lemah. Tidak ada hal yang mustahil Tuhan menyembuhkan hidupnya. Begitu juga kami berdoa untuk Ibu Dwi Payer dan Ibu Ambar yang juga ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati. Kami yakin dan percaya ketika tubuh ini mengalami penurunan dalam kesehatan kami, Tuhan yang sanggup memulihkan. Maka berkati semua perawat, semua dokter, bahkan obat penawar yang masuk ke dalam tubuh jasmani kami. Kami imani itu Allah Tuhan dan itu mendatangkan kesembuhan. Kalaupun kami harus menjalani perawatan secara khusus, kami imani Tuhan berikan kekuatan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap bawa bangsa dan negara ini kepada Tuhan. Berkati ya Bapak pemerintah kami. Semua hal yang mereka buat, dijauhkan dari segala pikiran-pikiran memperkaya diri, golongan ataupun pribadi lepas pribadi. Tuhan ampuni dan biarlah semua hal yang dilakukan oleh pemerintah kami memulihkan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami banyak meminta, kami kurang bersyukur, kami lebih banyak bersungut-sungut dengan semua peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan doa ini hanya di dalam satu nama
Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat diundang berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman yang rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Nas persembahan diambil dari Malaiki 3 ayat 10, demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita memuji Tuhan dari lagu PKJ 146. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan jadilah saksi Tuhan. Ingatlah bahwa engkau adalah garam dan terang dunia. Garamilah dunia ini dan bersinarlah sehingga kegelapan lenyap. Kita naikkan pujian, Kudaki Jalan Mulia, tetap doaku inilah. Kudaki jalan mulia, tetap teguh aku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.